Hai, selamat berjumpa kembali pada pemrograman 1. Topik kali ini adalah file data biner. Sebelumnya sudah kita bicarakan mengenai file data teks yang dengan mudah bisa dilihat dengan editor teks. Nah, untuk file data biner ini agak berbeda karena tidak bisa dengan mudah dilihat dengan editor teks. Oleh karena itu, biasanya kemudian digunakan aplikasi yang sesuai. Nah, sekarang kita akan masuk ke file acak atau random atau biner. Akses sekuensial. Ini akses sekuensial itu ya seperti tadi kita baca urut dari depan sampai habis gitu ya. Menulis juga urut dari depan sampai belakang gitu. Ya. Nah, kita bisa akses acak random. Nah, akses cepat ke baris record tertentu dapat digunakan untuk akses basis data yang besar, kemudian akses ke berbagai lokasi bagian berkas menggunakan objek L-stream input output ya, di situ. Nah, jadi artinya kadang-kadang kita memerlukan langsung membaca data di baris 1000 atau langsung membaca di baris 30.000 atau 1 juta. Nah, itu kalau diurut satu-satu sekuensial ini akan lama. Nah, dibaca dari 0, 1, 2, 3 dan seterusnya lama, maka kita bisa memakai akses acak ini. Nah, untuk akses acak itu maka kita pakai pointer ya. Nah, setiap berkas punya 2 pointer yang disebut pointer berkas. Pointer masukan input atau get pointer dan pointer keluaran atau put pointer. Jadi get untuk pointer untuk posisi membacanya, kemudian put untuk posisi menulisnya. Pointer masukan digunakan sebagai lokasi tempat bahasa dan keluaran dipakai untuk nulis gitu ya. Nah, fungsi yang tersedia adalah ini seek dan tel gitu ya. Ada seek dan tel. Nah, di belakangnya ada G dan P. G untuk get, P untuk put. Get ini put. Jadi seek G ini berarti seek memindah ke pointernya get itu kemana. Ini parameternya akan diisikan di situ. Ini pointer untuk put dipindah kemana. Kemudian kalau tel itu hanya menyampaikan posisi sekarang di mana. Untuk G maupun untuk P. G untuk get, P untuk put. Get untuk masukan dan put untuk keluaran. Nah, di contohnya gini, IF stream receive misalnya OF stream send. Receive seek, ini receive seek G berarti dia akan membaca di posisi 30. Ini getnya. Pindah get pointer ke byte nomor 30. Dia akan ke byte nomor itu ya. Kemudian sendnya itu yang upstream ya. Seek P, nah berarti dia akan diput ke posisi 30, maka dia pindah ke posisi 30. Nah, untuk melihat posisinya sekarang maka pos n ini untuk variabelnya pos n diisi dengan tel G receive, maka dia akan terisi di situ. Nah, kalau yang ini pos n-nya diisi tel P, tel put ya, dia akan ke situ. Jadi itu kita bisa memindah posisi pointer sesuai dengan mau dibaca di mana atau mau ditulis di mana. Itu dengan seek G dan seek P. Jadi kalau tadi seek hanya satu parameter, ini tadi seek-nya 30 kan satu parameter. Nah, seek
offsetnya itu masih punya prototype lain, yaitu dua parameter, ya, offset dan direction di sini. Nah, directionnya itu bisa berisi nih, ya, iOS back, iOS core, iOS end. Nah, offset dihitung dari awal berkas. Jadi maksudnya kalau ini di sini 30, kemudian di sini iOS back, maka 30 itu dari awal berkas. Kemudian kalau isinya iOS core, berarti offset dihitung dari pointer berkas saat ini. Jadi kalau posisinya sekarang di 1000, offsetnya di sini 100, berarti sebenarnya dia akan membaca di 110 untuk gate-nya misalnya. 1100, sorry ya. Kalau 1000 dan 100 dijumlah, jadi 1100, 1000 dan 100. Nah, untuk N itu berarti dari akhir. Jadi ini dari awal, dari akhir, ini dari posisi sekarang. Nah, kalau dari akhir itu kita bisa, kalau 0 berarti tetap di akhir, tapi kalau offsetnya itu minus, dia akan mundur di sebelumnya gitu. Jadi kalau saya ingin baca 5 byte terakhir, nah kita bisa mulai dari N itu, tapi kemudian di sini minus 5 gitu ya. Minus 5 berarti dia akan mundur 5, kemudian dibaca di situ, kemudian akan dihitung, dibaca dan dimajukan lagi, misalnya sig-nya bisa. Nah, jadi sig ada prototype yang satu parameter di sini. Kalau satu parameter berarti ini offset saja. Sedangkan kalau dua berarti offsetnya itu tergantung dari mana, dari back begin atau dari end akhir atau di current posisi pointer. Nah, oke. Kemudian, nah, untuk menulis di posisi tertentu dengan jumlah byte tertentu, maka dipakai write dan read, ya, menulis dan membaca. Kalau tadi pakai CNC out itu untuk yang teks ya. Kalau yang ini untuk byte, untuk biner ya. Di infile read, jadi akan membaca di sejumlah di posisi ini ya, di posisi V-nya itu, kemudian berapa ukurannya. Dibentuknya seperti ini. Nah, jadi di sini ada dua argumen. Yang pertama ini dan yang kedua ini. Yang pertama adalah alamat. Nah, ini alamat dari variabel yang mau dibaca atau digunakan untuk membaca. Kemudian yang kedua panjangnya. Jadi misalnya seperti ini, maka dia membaca di alamat V, dimasuk ke alamat V, maksudnya datanya, kemudian sejumlah ukuran dari V itu dalam byte. Nah, ini ya sementara saudara terima dulu sintaksnya seperti ini gitu ya. Jadi ini cara membaca V, variabel, membaca data dari berkas ke V gitu ya. Ini variabel. Variabel ini tipenya apa saja? Boleh integer, boleh double, boleh yang lain. Tapi di sini harus ditulis char gitu, karena pointernya harus pointer char. Ya. Alamat variabel harus dinyatakan dalam bentuk tipe pointer ke karakter. Nah, jadi di sini mau array, mau struct, mau double, mau integer atau yang lain, tetap di sini pakai char. Karena dia akan dinyatakan dalam char, karena ukurannya dia akan per byte. Di char pointer, nah ini apa ini? Pointer ya, asterisknya itu menyatakan pointer. Nah, ini adalah ampersand, berarti dia akan pass by reference, itu dia akan didapat alamatnya itu.
Nah, alamatnya itu dinyatakan dalam char gitu ya. Maka dia akan pointer ke char. Nah, ukurannya kemudian sejumlah ini. Nah, demikian juga untuk pada saat menulis, menulis ke out file dari data div dengan ukuran ini, gitu ya, ukuran file itu. Jadi mudahnya ya saudara ikuti aja sintaks seperti ini. Kalau mau menulis X ya ini tinggal diganti X gitu ya. Mau menulis data mahasiswa ini diganti data mahasiswa, baca ini tulisnya di sini ya, tulis ini ya gitu ya. Nah, sementara ikuti saja sintaksnya karena pointernya belum kita bicarakan ya. Nah, maka kita pakai itu saja dulu ya. Kemudian contohnya ini adalah n integer ke n. N adalah integer. OF stream, F out, test bin, std.ios, binary. std.ios binary. Berarti ini filenya adalah file biner. F outnya. Kemudian for n kurang dari z, n plus plus. Nah, ini write. Ya, n-nya tadi integer, tapi tetap kita nyatakan dalam char gitu ya. Size of n, ya, dia akan ngitung ukuran n-nya sendiri, kemudian sejumlah itu yang dibaca. Kemudian set out, ini nilai yang ditulis, nah, akan muncul n, kemudian ukurannya adalah n, ukuran size of n. Tutup, ini akan f close, tutup. Kemudian baca dari berkas, ini akan dibaca. Test bin, std.ios binary, ini m, sekarang bacanya ke m. While fin, nah fin itu fin ini ya. Read, dia baca, ya bandingkan dengan ini ya. Ini read, ini write ya. Dan ini variabelnya m, ini variabelnya n. Kemudian size of m, size of n di sini ya, mirip saja. Kemudian hasil bacaannya adalah ini m. Nah, dia akan dibaca hasilnya gini, terus close, tutup. Nah, buka lagi. Nih, jadi tadi sudah ditutup, sekarang dibuka lagi. fin-nya std test bin-nya ya, dibuka lagi. Terus in mx. Nah, ini m-nya dideklarasikan lagi karena m-nya tadi di dalam scope di sini ya. Scope-nya mana? Ini ya, 16. Ya. Sehingga dia deklarasikan lagi di situ. Nah, kemudian x, si in x. Nah, ini akan dibaca x, kemudian dicek apakah x-nya itu min 1. Kalau iya, selesai. Kalau tidak, berarti dia akan baca-baca di sini. Nah, ini untuk menghentikannya diketik min 1. Nah, ini penggunaan sig-nya. Ingin dibaca di mana? Nah, ini tidak sekedar tidak sekedar saya ingin posisi ke 7, maka tidak ditulis 7 di sini ya. Karena posisi 7 dari data integer gitu. Maka kita harus kalikan dengan ukuran dari integernya itu. Size of m, m-nya adalah integer. Jadi kalau 7 ini ukurannya 4, berarti 7 kali 4, jadi 28. Dia akan baca 28 sebanyak m. Size of m, 4 byte. Misalnya 4. Maka hasilnya akan seperti ini. Ya. Kemudian ini yang ini kita coba dulu yang ini ya. Kita lihat cara kerjanya. Mana tadi?
teks tadi ya. Yang teks ini yang mana ini? Nah ini. Oh ini yang data koma data. Nah, data koma tadi gini ya. Isian itu di data komanya ada di sini. Jadi ini sudah ditulis di situ. Kalau dijalankan ya seperti tadi. Nah, dia bisa membaca dengan benar data yang ada di sini. Ini ada komanya gitu ya. Ini ada komanya. Dia terbaca dengan benar di sini tanpa koma karena komanya tidak ditampilkan. Ini ya, tanpa koma karena komanya tidak ditampilkan. Oke, kemudian berkas teks sudah. Nah, kita lihat yang berkas apa namanya, random. Nah, ini ya. Ini nah ini tadi yang tulis ke berkas, baca di berkas, kemudian ini baca lagi. Kita lihat cara kerjanya gimana. Nah, ini dia nulis ke berkas, ini namanya test bin. Nah, kita lihat ini compile, run. Ya. Dia nulis nilai yang ditulis ini ya, nilai yang tulis dari sini ya, nilai yang ditulis n ini ya. Dia nulisnya 65, 66 dan seterusnya sampai 90 ya. Ini ditulis di situ. Nah, ini ditulis tapi saya pakai pembatasnya karakter di sini ya. Karakter dan in itu bisa kompatibel untuk data kecil. Nah, ini. Nah, sekarang kita akan lihat isi dari test bin sebetulnya seperti apa. Isi dari test bin kita bisa buka test bin ini. Oh, ini text editor nggak bisa buka. Maka saya buka di konsol. Konsol satunya. Mana konsol satunya? Ya, oke, ini saya tutup dulu ya. Ini satu tadi. Konsolnya saya tampilkan dulu konsolnya ini, misalnya ini. Di kuliah. Program 1. Program pemrograman 1 program bab 9. Nah, kita lihat di sini ya, ini daftar filenya tadi. Salah satunya adalah test bin. Ini test bin ya. Test bin ya. Nah, kita lihat isinya. Saya pakai cat. Nah, ini isinya dari test bin. Mana tadi lah. Ini isinya ya, A, B, C, D. Isinya ini A, B, C, D, F, G, H, I, J sampai Z. Oh, ini muncul di sini. Oke ya, udah muncul di situ. Oke.
Jadi isinya A, B, C, D sampai Z di sini ya. Tapi kalau kita lihat A, B, C, D sampai Z itu kan 26. Harusnya ukurannya 26 byte ya. Kita lihat. A-nya itu kan 1 byte gitu ya. Tapi kalau 26 berarti 26 byte. Tapi kalau kita lihat di sini test bin-nya itu mana test bin? Oh, ini paling bawah nih ya. Test bin. Ternyata ukurannya bukan 26 tapi 104. Kenapa bisa 104 gitu ya? Nah, bandingkan dengan yang ini, data spasi txt ini ya, ini 17 itu dia memang karakternya ada 17. Kita lihat get data spasi txt, isinya ini 17 kalau kita hitung ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Nah, 17 karakter ya, dia 17 ukurannya. Mana tadi? Nih, ya ini 17. Tetapi di test bin tidak. Di test bin tadi isinya A sampai Z kok ukurannya 104. Nah, karena datanya sebenarnya bukan ASCII, tapi binary tadi yang ukurannya adalah M. M itu integer. Integer itu adalah 4 byte. Nah, maka 26 itu menjadi 26 kali 4 gitu ya. Sehingga isinya adalah 104 byte. Nah, kalau kita ingin lihat data itu, susunan datanya sebetulnya test bin. Nah, seperti ini gitu ya. Kalau kita lihat DAM-nya itu seperti ini gitu ya. Yang apa tadi? Yang A tadi ya, misalnya. Nah, di sini akan ini urutan memorinya, datanya di sini. Ini. Nah, ini satu data itu 4 byte. Karena ini heksadesimal ya. Heksadesimal itu di sini ada 00, 41, berarti ini satu digit heksa, ini satu digit heksa, ini 1 byte, 1 byte. Ini 1, 2, 3, 4 byte di situ ya. Nah, kenapa 41? 41 itu kan heksadesimal. Heksadesimal ini 4-nya adalah 4 kali 16. Nah, 4 kali 16 adalah 64. 64 tambah 1, 65. Nah, karena tadi kita mulainya menulis adalah 65, 66 dan seterusnya gitu ya. Sehingga di situ didapat 65. Nah, ini apa? 000 ini lengkap apa di MSB-nya, MS most significant byte-nya di belakang. Ini karena bentuk modelnya adalah little endian ya. Dia akan ini yang kecil di depan, kemudian yang belakang yang besar di belakang. Demikian seterusnya. Jadi ini yang 66 jadi 42, ini 63 dan seterusnya. Jadi di memori dia memakan sebanyak 4 tempat, tidak hanya satu. Walaupun kalau ditampilkan tadi A saja gitu ya. Tapi sebetulnya dia akan di situ. Nah, saudara bisa pakai juga apa itu hex edit ya. Editornya itu kalau mau hex edit atau editor di Windows apa dan juga
Nah, ini juga akan muncul seperti ini. Nah, ini muncul ABC-nya di sini ya. Di sini ya. Ini A. Ini akan dari sini ya, 41. Ini dia little endian di sini. Yang kecil dulu. Nah, itu ya. 41 itu A, kemudian 0000. 42 itu B ini. 0000. Nah, ini ditampilkan juga ASCII-nya. Tapi sebetulnya datanya adalah ini ya. Ini hexadesimal 410000. Nah, itu file atau berkas biner. Nah, kemudian sampai mana tadi, ini programnya ini tadi ya. Ya. Oh ya. Saya mau tampilkan itu nama programnya tadi adalah data random ya. Nah, ini dia menulis 65, 66, 67 sampai 90. Kemudian ini pembacaannya 65, ini ukurannya 4 karena integer 4 ya. Kemudian 65, 67. Nah, kalau saya ingin membaca data yang ke 1, maka saya isi 1. Nah, hasilnya di sini B. B-nya itu adalah 66 ini gitu ya. Karena ini saya tampilkan sebagai ASCII. Ya. Kemudian saya membaca berapa? 5 misalnya. Maka dia akan dibaca F. 10 K. Seterusnya gitu ya. Nah, ini karena dia ditampilkan sebagai ASCII card-nya. Kita lihat tadi programnya nih. Nah, hasil pembacaan ditampilkan sebagai car M. Nah, ini dia akan di car itu sehingga muncul BFK tadi karena ini. Ya. Nih. Oke. Kemudian kita kembali ke slide-nya. Ya, ini slide-nya. Jadi ya hasil pembacaan ditampilkan dalam M di sini, karakter dari M, maka muncul B, F dan K tadi. Kemudian ini, nah ini tipe datanya tidak sederhana int tapi sebagai struct. Ada struct mahasiswa, kemudian string, nama, name, IPK, ini struct-nya ya. Setelah itu ini ada MAS, itu variabelnya tipenya adalah mahasiswa. OFstream out, ini akan ditulis data MHS.iOS binary. Nah, kemudian di sini ada MS nama Agung Wijaya, name-nya sekian, IPK-nya 3,75, kemudian di write. Nah, seperti tadi, walaupun ini tipenya struct, tapi tetap kita nulisnya sintaknya seperti ini. Di pointer ke car ya, size of. Nah, di sini bedanya mahasiswa. Kalau tadi V ini VV, ini XX, MM, ini mahasiswa, MAS gitu ya.
Kemudian ini MAS Linda, MAS NIM ini, MAS IPK ini juga sama, MAS ya. Right. Kemudian close, ini sudah ditulis dua data kemudian di close. Sekarang dibaca. Hasil pembacaan adalah IF stream MAS in. Nah, ini sekarang IF stream input ya, tadi OF. Dibaca, ini binary juga, while read. Nah, ini dia akan baca satu-satu karena dia tidak di seek tadi ya, dia langsung baca saja. Dari awal berarti ini akan dibaca nama MAS, kemudian ditampilkan sebagai namanya, NIM-nya, dan IPK-nya. Nah, itu kalau kita lihat di programnya. Berkas start ini ya. Ini. Nah, seperti ini ya. Ini IPK kalau kita compile, kemudian kita run, nah dia akan muncul seperti ini. Hasil pembacaan ini Agung Wijaya, karena tadi nulisnya Agung Wijaya, ini ya Agung Wijaya. Kemudian ini NIM-nya, ini IPK-nya, kemudian nama Linda Dewi yang kedua, dan ini. Nah, jadi terbaca dengan benar. Nah, kalau kita lihat isi datanya seperti apa gitu ya. Ini kita cek lagi di sini. Namanya tadi adalah DAT ini, MAS DAT. Nah, ini MAS DAT. Ini kita lihat cat data MAS tadi. Data MAS DAT maksudnya ya, gini. Nah, ini tidak terbaca dengan nyaman gitu ya. Yang kelihatan cuma Agung Wijayanya gitu ya. Agung Wijaya oke, Linda Dewi oke, tapi kemudian di ini susah terbaca gitu ya. Karena tadi ini adalah biner gitu ya. Nah, kalau pakai hex edit tadi, data banyak kan, satu. Nah, seperti ini ada D07D26, ini untuk yang di sini. Kemudian Agung Jaya mulai di sini, ini Agung Wijaya. Kemudian yang Linda itu ini mulai di sini, D0, D7 ini Linda. Nah, kita lihat di sini ukurannya adalah ini satu baris itu 1 sampai 18 di sini ya. Ini alamatnya. Ya. Berarti di sini adalah 1, 2, 3, 4 kali 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, ini ada berapa? 6 kali 4, 24 ya. 24 byte. Itu satu baris. Nah, di ini dia memakan 2 baris, berarti 48 gitu ya. 48. Nah, 48 byte gitu. Nah, 48 byte berarti dia akan membaca sampai 48 kali 2 berarti ukurannya akan 96. Nah, ini ukurannya tetap, jadi kalau nanti ada 3 record ya dia akan tambah 1 blok lagi sebanyak 48 byte gitu. Nah, sehingga kita bisa mencari di posisi mana kita akan membacanya.
Oke. Kembali ke sini ya. Ya. Oke, sebagai penutup, berkas di C++ diakses menggunakan bentuk aliran F-stream tadi ya, baca tulis F-stream baca saja, F-stream untuk tulis. Berkas teks biasanya dibaca secara sekuensial ya. Karena teks ukurannya tidak sama untuk satu barisnya, maka sekuensial, jadi satu persatu, per baris per baris. Berkas biner dapat dibaca secara sekuensial maupun acak. Kita bisa membaca sekuensial urut atau acak, artinya kita menuju ke posisi tertentu dari berkas itu. Nah, urutan proses baca tulis adalah buka berkas, kemudian tentukan lokasi pointer bila perlu, pakai sig tadi ya, sig G get atau sig P untuk menulis, sig G sig get, sig P sig G atau sig. Kemudian baca atau tulis, kemudian tutup. Nah, ini aturannya gitu ya. Dibuka, kemudian ditentukan posisinya, dibaca atau ditulis, terus tutup. Nah, itu pembacaan data maupun penulisan data di berkas. Demikianlah pembahasan mengenai file data biner. Semoga bermanfaat dan sampai ketemu lagi di video berikutnya. Terima kasih.